pernahkah kamu memperhatikan bahwa cerita tentang UFO di Roswell, New Mexico, dan peradaban luar angkasa seolah tak pernah benar-benar hilang selama puluhan tahun? Banyak orang percaya bahwa di balik arsip-arsip rahasia yang disembunyikan pemerintah, mungkin tersimpan fakta yang belum pernah diungkap kepada publik. Pada 16 Maret 1967 sebelum fajar menyingsing, beberapa penjaga dan teknisi yang bertugas mengawasi peluncuran rudal nuklir di pangkalan Angkatan Udara Malmstrom Amerika Serikat tiba-tiba melihat serangkaian cahaya aneh bergerak sangat cepat di langit malam. Cahaya itu begitu terang, hingga orang-orang di darat tidak mampu memastikan benda apa yang sebenarnya mereka lihat. Ketika salah satu objek bercahaya itu berhenti di dekat perimeter keamanan pangkalan, seorang penjaga segera melaporkan adanya benda terbang tak dikenal. Namun, kejadian yang lebih misterius baru saja dimulai. Alarm di dalam pangkalan mendadak berbunyi, dan sistem rudal nuklir mulai mengalami kegagalan satu persatu. Senjata yang sebelumnya siap diluncurkan kapan saja tiba-tiba tidak dapat diaktifkan sama sekali. Awalnya, para personel mengira tim pemeliharaan sedang melakukan pemeriksaan teknis tanpa pemberitahuan. Namun, mereka segera menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius. Semakin banyak rudal yang terputus dari sistem dengan kecepatan yang tidak wajar, semua orang menyadari bahwa sesuatu yang sangat tidak biasa sedang terjadi. Militer kemudian mendatangkan tim insinyur khusus untuk menyelidiki insiden tersebut. Memo dan dokumen internal mengenai kejadian itu juga bolak-balik dikirim antara pangkalan dan Komando Pertahanan Udara Amerika Utara karena semua pihak ingin mengetahui jawaban atas satu pertanyaan yang sama. Bagaimana rudal-rudal itu bisa tiba-tiba berhenti berfungsi? Masalah ini jelas menyangkut keamanan nasional tingkat tinggi. Bahkan perusahaan pembuat rudal tersebut pada akhirnya tidak berhasil menemukan penyebab pastinya. Mereka hanya mampu memulihkan sebagian gangguan melalui pemasukan sinyal elektronik secara manual. Yang membuat kasus ini semakin membingungkan adalah sistem-sistem penting tersebut memiliki beberapa lapisan perlindungan dan perisai elektronik, sehingga secara teori hampir mustahil untuk diganggu dari luar. Hingga hari ini, tidak ada penjelasan yang benar-benar memuaskan mengenai bagaimana rudal-rudal itu bisa dinonaktifkan. Namun pertanyaan yang lebih menyeramkan adalah, siapa atau apa yang menyebabkan semuanya terjadi? Beberapa peneliti yang lama mempelajari dugaan kontak antara militer dan UFO berpendapat bahwa insiden ini mungkin bukan sekadar kerusakan teknis biasa, melainkan campur tangan objek terbang yang tak dikenal. Sejumlah saksi yang berada di lokasi saat itu mengaku tidak hanya menyaksikan kegagalan sistem rudal, tetapi juga melihat langsung objek-objek misterius tersebut di langit. Bahkan ada yang meyakini bahwa setidaknya 16 atau mungkin hingga 20 rudal balistik antar benua dinonaktifkan secara bersamaan oleh kekuatan yang hingga kini belum diketahui asal-usulnya. Lalu muncul sebuah pertanyaan, jika benda-benda itu benar-benar ada, mengapa mereka begitu tertarik pada senjata nuklir? Sebagian peneliti berpendapat bahwa semakin banyak bukti yang muncul, seolah mengarah pada satu kesimpulan. Objek terbang tak dikenal bukan hanya benar-benar ada, tetapi mungkin juga telah lama mengawasi perkembangan peradaban manusia dari balik bayang-bayang. Sejak manusia pertama kali meledakkan bom atom, laporan kemunculan UFO di sekitar fasilitas nuklir tampak meningkat secara mencolok. Ada yang beranggapan bahwa mereka sedang mengamati apakah manusia akan berkembang menjadi ancaman bagi bumi atau bahkan bagi peradaban lain di alam semesta. Hal itu memunculkan pertanyaan lain yang lebih besar. Mungkinkah karena manusia kini memiliki kemampuan untuk menghancurkan planetnya sendiri, keberadaan-keberadaan dari luar bumi mulai semakin sering mendekati kita? Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa alasan mereka terus muncul di sekitar instalasi nuklir adalah untuk memastikan manusia tidak benar-benar menekan tombol yang dapat mengakhiri dunia. Ketika gelombang laporan UFO mulai bermunculan secara besar-besaran pada tahun 40-an hingga 50-an, sebagian masyarakat adat Amerika memandang fenomena tersebut sebagai sebuah peringatan. Dalam legenda kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun, mereka memang memiliki kisah tentang para pengunjung yang datang dari langit. Pada tahun 1948, seorang penulis keturunan penduduk asli Amerika bernama Ogemake pernah menerbitkan sebuah artikel yang menghubungkan fenomena UFO modern dengan cerita-cerita kuno suku asli Amerika. Dalam tulisannya disebutkan bahwa suku Paiute di sekitar Death Valley, California, menyimpan legenda tentang sebuah peradaban yang sangat maju yang pernah ada di wilayah tersebut.
Legenda itu juga menceritakan tentang mesin-mesin terbang raksasa. Menariknya, deskripsi yang mereka berikan sangat mirip dengan kapal terbang yang mampu bergerak melintasi langit. Ogemake bahkan mempertanyakan pandangan masyarakat modern yang menganggap piring terbang dan kendaraan misterius sebagai fenomena baru. Ia pernah menulis pernyataan kontroversial, "Jika kulitmu berwarna merah, kamu akan tahu bahwa ini bukan hal baru." Bagi mereka, gagasan bahwa makhluk dari dunia lain pernah mengunjungi bumi bukanlah sekadar teori, melainkan sesuatu yang diyakini benar-benar terjadi. Seorang tetua suku Paiute yang menceritakan kisah tersebut juga mengatakan bahwa mereka percaya objek-objek misterius itu selalu memperhatikan bumi karena tidak ingin melihat manusia menghancurkan dunia dengan tangannya sendiri. Dan ketika berbicara tentang UFO, ada satu nama yang hampir pasti dikenal semua orang, yaitu Roswell di New Mexico. Kota kecil di negara bagian New Mexico, Amerika Serikat itu awalnya hanyalah kota militer biasa di wilayah barat daya. Namun pada tahun 1947, sebuah peristiwa mengubah sejarahnya untuk selamanya. Seorang peternak setempat mengaku menemukan puing-puing sebuah benda terbang yang bukan berasal dari bumi di lahannya. Yang membuat kejadian itu semakin misterius, beberapa minggu kemudian militer Amerika Serikat sempat merilis pernyataan resmi yang menyebut bahwa mereka telah menemukan piring terbang. Akan tetapi, hanya sehari setelahnya, militer tiba-tiba mengubah keterangannya. Mereka menyatakan bahwa benda yang ditemukan sebenarnya hanyalah balon cuaca biasa. Perbedaan pernyataan yang sangat mencolok inilah yang membuat insiden Roswell menjadi sensasi dunia. Sejak saat itu, nama Roswell perlahan berubah menjadi simbol dugaan kunjungan makhluk luar angkasa ke bumi. Hingga hari ini, masih banyak orang yang percaya bahwa apa yang disembunyikan pemerintah saat itu jauh lebih besar daripada yang pernah diungkap kepada publik. Karena itulah, berbagai teori dan spekulasi tentang alasan mengapa kasus Roswell ditutup rapat terus bermunculan dan tidak pernah benar-benar berhenti. Ada yang berpendapat bahwa jika kebenaran yang tersembunyi di balik insiden Roswell benar-benar terungkap, maka banyak pemahaman manusia tentang asal-usul, sejarah, bahkan arkeologi bisa berubah secara drastis. Sebab hingga kini, banyak orang masih percaya bahwa sesuatu yang luar biasa memang terjadi di Roswell pada tahun 1947, dan manusia terus berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Seringkali kita lupa bahwa bumi telah berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Jika dibandingkan dengan rentang waktu tersebut, keberadaan peradaban manusia sebenarnya hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, bahkan nyaris tak berarti dalam skala kosmis. Karena itulah, sebagian orang merasa bahwa di tengah alam semesta yang begitu luas dan telah ada selama miliaran tahun, menganggap manusia sebagai satu-satunya makhluk cerdas justru terdengar kurang masuk akal. Namun manusia memiliki kecenderungan untuk menganggap dirinya istimewa. Kita sering melihat diri sendiri sebagai puncak penciptaan, hasil akhir evolusi, dan makhluk yang tidak tertandingi. Padahal, setiap kemajuan ilmu pengetahuan justru terus mengingatkan bahwa kita tidak seistimewa yang dulu kita bayangkan. Semakin banyak yang kita pelajari tentang alam semesta, semakin kita menyadari betapa kecilnya posisi manusia di dalamnya. Pada 20 Juli 1969, ketika manusia untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di bulan, cara pandang manusia terhadap alam semesta berubah selamanya. Bahkan ada yang menggambarkan peristiwa itu dengan cara yang menarik. Pada hari tersebut, justru manusialah yang menjadi alien bagi dunia lain. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan gagasan tentang kunjungan makhluk luar angkasa. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa manusia masih belum benar-benar memahami betapa besarnya energi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu bintang ke bintang lainnya. Jarak antar bintang begitu luar biasa jauh, sehingga perjalanan semacam itu mungkin jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Namun di sisi lain, pencapaian bersejarah tersebut juga memunculkan pertanyaan yang semakin sering dipikirkan banyak orang. Jika suatu hari manusia mampu menjelajahi dunia lain di luar bumi, mengapa peradaban cerdas dari tempat lain tidak bisa melakukan hal yang sama? Bahkan muncul spekulasi yang lebih jauh. Bagaimana jika mereka sudah pernah datang ke bumi? Mungkin ratusan tahun yang lalu, atau bahkan ribuan tahun sebelum peradaban modern muncul. Sebagian orang mulai meyakini bahwa masa lalu manusia mungkin jauh lebih misterius daripada yang selama ini dipahami.
Ada pula yang menduga bahwa peradaban luar angkasa mungkin benar-benar pernah mengunjungi planet ini pada suatu waktu dalam sejarah yang sangat jauh. Kemudian pada 22 Januari 2015, Laboratorium Propulsi Jet di Pasadena, California, secara resmi mengumumkan proyek helikopter Mars. Teknologi ini dirancang untuk memperluas jangkauan eksplorasi rover dengan menggunakan wahana terbang tanpa awak yang dapat menjelajahi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau di permukaan Mars. Pada saat yang sama, proyek tersebut kembali mengingatkan manusia akan satu hal, keinginan untuk menjelajahi dunia lain, bukan lagi sekadar mimpi atau cerita fiksi ilmiah, melainkan sesuatu yang perlahan mulai menjadi kenyataan. Industri antariksa swasta kini berkembang dengan sangat cepat. Saat ini nilainya telah mencapai sekitar 300 miliar dolar, dan di masa depan bahkan berpotensi melampaui peran lembaga antariksa pemerintah seperti NASA. Sebagian pendukung teori astronot kuno percaya bahwa salah satu tokoh yang turut mendorong lahirnya industri antariksa swasta modern adalah Wernher von Braun. Ia dikenal memiliki pengaruh besar terhadap beberapa presiden Amerika Serikat, serta menjalin hubungan dengan banyak ilmuwan terkemuka dan pemimpin industri dunia. Karena itu, muncul spekulasi bahwa von Braun mungkin telah menjalin hubungan dengan sejumlah organisasi swasta yang memiliki sumber daya, teknologi, dan pendanaan sangat besar. Menurut teori tersebut, organisasi-organisasi ini diduga mengembangkan teknologi canggih secara diam-diam di luar pengawasan pemerintah dan publik. Setelah pensiun dari NASA pada tahun 1972, von Braun beberapa kali menghadiri pertemuan tertutup yang dikaitkan dengan Bohemian Club, sebuah kelompok yang terkenal karena pertemuan pribadinya di kawasan hutan. Dari sinilah berbagai rumor mulai berkembang. Beberapa teori konspirasi bahkan mengklaim bahwa sebagian anggota kelompok tersebut juga terlibat dalam organisasi yang lebih rahasia lagi, yang konon telah mengembangkan teknologi jauh melampaui apa yang diketahui publik. Ada pula orang-orang yang mengaku pernah terlibat dalam program antariksa rahasia dan menyatakan bahwa manusia sebenarnya telah memiliki teknologi luar angkasa yang sangat maju, bahkan menjalin kontak diplomatik dengan peradaban luar bumi. Namun hingga saat ini, tidak ada bukti yang dapat memverifikasi klaim-klaim tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan yang sering dibahas para pendukung teori UFO. Apakah von Braun mengetahui sesuatu tentang kehidupan luar angkasa yang tidak diketahui masyarakat umum? Dan apakah dorongannya yang begitu kuat untuk membawa manusia keluar angkasa memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar eksplorasi ilmiah? Sebagian orang juga merasa aneh karena dalam beberapa dekade terakhir, teknologi propulsi yang diumumkan kepada publik tampak berkembang lebih lambat dibandingkan kemajuan di bidang lain. Dari sinilah muncul dugaan bahwa teknologi generasi berikutnya mungkin sudah ada, tetapi belum dipublikasikan. Namun sekali lagi, ini tetap berada di wilayah spekulasi. Pada 16 Juni 1977, setelah berjuang melawan kanker selama 4 tahun, von Braun meninggal dunia pada usia 65 tahun. Menariknya, batu nisannya tidak memuat pesan panjang atau riwayat hidup, melainkan hanya satu kutipan dari Alkitab. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jika melihat kembali berbagai gagasannya yang dulu terdengar seperti fantasi, pendaratan di bulan, eksplorasi Mars, hingga pembangunan stasiun luar angkasa, banyak di antaranya akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Karena itu, sebagian orang bertanya-tanya, apakah tujuan yang ingin dicapai von Braun sebenarnya lebih besar daripada sekadar menjelajahi alam semesta? Pada 20 Januari 2015, Presiden Amerika Serikat saat itu adalah Barack Obama, mengumumkan bahwa salah satu target jangka panjang program antariksa Amerika adalah mengirim manusia ke Mars. Bersamaan dengan itu, berbagai teori mengenai Mars kembali bermunculan. Sebagian orang menafsirkan beberapa foto Mars sebagai bukti keberadaan struktur buatan, seperti bentuk yang menyerupai piramida, bangunan, atau bahkan pangkalan luar angkasa. Ada pula yang menunjuk pada foto terkenal wajah di Mars sebagai kemungkinan petunjuk keberadaan peradaban kuno. Namun mayoritas ilmuwan berpendapat bahwa bentuk-bentuk tersebut dapat dijelaskan sebagai fenomena geologi alami dan efek perspektif fotografi. Meski demikian, teori yang lebih berani terus bermunculan. Ada yang berspekulasi bahwa tujuan sebenarnya misi Mars bukanlah kunjungan pertama manusia ke sana, melainkan pengungkapan bahwa manusia mungkin telah berada di sana jauh sebelumnya. Bahkan ada yang mengklaim bahwa bulan dan Mars menyimpan fasilitas rahasia yang sengaja dirahasiakan dari publik. Sampai saat ini,
Klaim tersebut tidak didukung bukti yang dapat diverifikasi. Jika suatu hari kontak dengan kehidupan luar angkasa benar-benar terjadi, kenyataannya mungkin tidak akan sesederhana film-film fiksi ilmiah yang menggambarkan invasi besar-besaran. Pertanyaan yang lebih rumit justru bukan apakah makhluk luar angkasa ada, melainkan bagaimana manusia akan merespons keberadaan mereka. Banyak orang beranggapan bahwa peradaban luar angkasa pasti bersifat agresif dan akan berusaha menaklukkan bumi. Namun ada pula yang berpendapat sebaliknya, bahwa peradaban yang mampu melakukan perjalanan antar bintang kemungkinan telah berkembang jauh melampaui manusia, baik secara teknologi maupun sosial. Karena itu, mereka belum tentu bertindak seperti bangsa-bangsa penakluk dalam sejarah manusia. Bahkan sebagian pemikir berpendapat bahwa dari sudut pandang peradaban kosmik, manusialah yang sebenarnya merupakan pendatang baru. Kita mungkin masih berada di tahap awal perkembangan dibandingkan peradaban yang telah menjelajahi galaksi selama ribuan atau jutaan tahun. Jika kontak benar-benar terjadi, mungkin saja yang terjadi bukan penghancuran, melainkan pertukaran pengetahuan. Beberapa peneliti berhipotesis bahwa manusia bisa memperoleh kemajuan besar dalam bidang medis, energi, komunikasi, dan teknologi lainnya. Ada pula klaim bahwa sebagian teknologi canggih telah dipelajari melalui proses rekayasa balik oleh lembaga militer tertentu, meskipun hingga kini belum pernah dibuktikan secara resmi. Karena berbagai kemungkinan tersebut, muncul sebuah bidang kajian yang dikenal sebagai astropolitik atau politik luar angkasa. Bidang ini mempelajari bagaimana pemerintah dan masyarakat seharusnya merespons jika suatu hari kontak dengan peradaban luar bumi benar-benar terjadi. Sebagian kelompok mendorong pendekatan yang terbuka dan bersahabat. Mereka percaya bahwa jika peradaban luar angkasa memang ada, maka cepat atau lambat manusia harus menghadapi kenyataan tersebut. Namun tidak semua ilmuwan setuju. Salah satu tokoh yang terkenal berhati-hati terhadap gagasan menghubungi makhluk luar angkasa adalah Stephen Hawking. Ia beberapa kali memperingatkan bahwa mengumumkan keberadaan kita kepada peradaban yang jauh lebih maju mungkin bukan langkah yang aman. Menurut Hawking, jika suatu peradaban mampu melakukan perjalanan antar bintang, tingkat teknologinya kemungkinan jauh melampaui manusia. Dalam kondisi seperti itu, manusia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan jika niat mereka ternyata tidak bersahabat. Sebagian orang bahkan memberikan ilustrasi ekstrim. Peradaban yang mampu melintasi bintang tidak perlu melakukan invasi besar seperti di film. Teknologi biologis sederhana bagi mereka mungkin sudah cukup untuk melumpuhkan seluruh peradaban manusia. Karena itu, jika suatu hari makhluk luar angkasa benar-benar mendarat di bumi, banyak yang memperkirakan pihak pertama yang akan berinteraksi dengan mereka adalah pemerintah, ilmuwan, dan militer. Prosedur pemeriksaan terhadap kemungkinan radiasi, mikroorganisme, atau risiko biologis hampir pasti akan dilakukan terlebih dahulu. Sementara itu, para pendukung teori konspirasi meyakini bahwa jika peristiwa semacam itu benar-benar terjadi, informasi tersebut kemungkinan akan dirahasiakan dari publik, sebagaimana yang mereka yakini pernah terjadi dalam sejumlah insiden UFO terkenal di masa lalu.